napas lega ya. Terus pusing-pusing dan berat badan itu kok rasa enteng gitu. Ternyata itu tadi dari kemarin ada serangan. Saya sudah mengira ini di daerah ini daerah pekat, menurut hawa itu nyentrong-nyentrong gitu loh. Kadang-kadang ada tombak, kadang-kadang ada peluru-peluru nyasar dan lain sebagainya. Ini berasa dengan rasa ya. Saya tidak bisa melihat seperti ini teman. Saya ada rasa, kemudian saya pejamkan mata, ada terus muncul gambarannya seperti itu. Cuman saya nggak bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudaraku semuanya, semoga sehat walafiat di hari Jumat ini. Ya, mudah-mudahan semuanya jasmani rohaninya sehat, rezekinya lancar, dan amal-amal ibadahnya tidak ada yang ketinggalan. Semuanya semangat mencari lemburan. Ya, kali ini seperti kemarin ya, kita lanjutkan kisah kemarin. Sebelumnya perlu diingat bahwa kisah-kisah misteri ini bukan sebagai sebagai ini ya, bahwa sombong cerita begini-begini, jangan. Kita husnudon saja, siapa tahu panjenengan semua nanti mengalaminya ya, karena pengalaman ruhani itu tidak kita minta ya, itu diizinkan Allah, kita itu mengalaminya gitu loh. Kita husnudon saja, jangan ada penyusup untuk iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Tetap waspada. Artinya begini, kalau kita kan ngedan itu, saya itu waktu ngedan ya, terutama 41 ya, kan sudah berpengalaman di 21, itu saya loskan keinginan. Jadi saya itu coba netralkan, tidak ada tujuan ke gunung ini, ke desa ini, ke tempat ini, saya loskan. Ketika situasi kondisi menggerakkan saya ke kanan, ya saya ikuti saja alurnya ke kanan. Jadi saya itu belajar untuk full bertawakal, artinya kaki, kemudian ketemu siapa, kaki bergerak kemana, itu saya itu sudah loskan. Sudah saya bilang kepada pasangan ngedan saya ya, saya tidak ada tujuan. Kalau panjenengan mau ke sana, monggo. Kalau ke sana, monggo. Saya pokoknya nggak ada tujuan di sini berapa hari, sini berapa hari, sudah los saja. Tidak usah di reka-reka, diatur-atur. Kalau diatur-atur namanya tour leader. Kita itu bukan tour seperti itu. Ngeten itu berjalan saja, belajar tawakal. Walaupun nanti ia digoda sedikit lah ketawakalan kita. Nah, perlu kita berharap di sana pernah lewat Allah. Ya, orang itu dulu memberi makan ini, kita lewat ini. Itu sudah pernah saya coba. Ya, kalau kita lewat berharap, itu waktu 21 saja. Itu orangnya itu nggak ada pas sholat, pas apa, nggak ada. Jadi lewat lolos. Tapi kalau kita berharap los saja, saya nggak niat ketemu siapa-siapa, jalan saja, karena jalan satu-satunya hanya itu ya, kita lewati saja. Tiba-tiba sudah ada orang, alhamdulillah nggak ada orang, nggak akan dipanggil. Sudah jauh itu masih dipanggil, orang edan gitu. Jadi kalau adanya orang yang memanggil ya, kita tidak boleh berlari ya, harus datanglah. Namanya orang ingin berbuat kebaikan ya harus kita dukung. Siapa tahu yang menggerakkan itu juga semuanya kehendak Allah.
Jadi kita selalu belajar selain tawakal, ngeden itu husnudon sama semua orang. Walaupun ada orang gila beneran, ya kita belajar husnudon. Kalau ada orang tidak memberi makan, tidak memberi ini kita husnudon. Siapa tahu orangnya lagi tidak punya apa-apa. Husnudon selalu itu, kita pasrah aja. Oh itu ya, itu perlu diperhatikan yang mau edan, supaya kita memang mumpung lagi capeknya sana katanya ya itu ya usahakan semaksimal mungkin, jangan sampai tolak-tolak ikut-ikutan atau takut, jangan. Nah, kelanjutan kisah yang kemarin itu ya, kemarin kan setelah saya ketemu yang namanya sosok naga di ruang seperti ruang angkasa ya, ruangannya itu ya, pokoknya tiba-tiba ke ruangan ini, tiba-tiba ke ruangan ini, seperti cepat gitu ya pergerakan. Itu ya kita biasa saja, anggap itu hanya hiburan semata, tidak terlalu fokusnya terus berzikir saja, berjalan kemana arahnya ya kita berjalan saja. Terus kemudian sudah kira-kira semingguan ya, waktu saya belajar berjalan sudah mulai ke arah majelis ya, tapi masih jauh. Sudah semingguan dari kejadian itu, saya itu berhenti di sebuah balai desa, depannya ada masjid besar. Itu kira-kira saya berhentinya ya sholat di masjid itu maghrib, kemudian jamak dan waqiah, kemudian lele mau istirahat di balai desa. Itu tidak ada siapa-siapa, sepi ya, hanya ada anak kecil ya. Nah di situ itu saya pusing sekali gitu, pokoknya kepala berat gitu, serasa di dibebani satu truk pasir gitu, kena capek. Terus saya bilang sama pasangan saya, mau istirahat dulu, saya pusing kepala, hanya istirahat ya. Saya masih belum ngeh ini kejadian apa ya, mungkin kecapean ya. Istirahat, bangun, besoknya itu ya tetap masih pusing-pusing, walaupun ya seberapa parah kayak kemarin ya, pusing. Terus kita berjalan lagi ya, hingga kira-kira 1-2 desa. Nah pas itu di daerah turunan gini ya, jalannya itu dari turun bukit menuju bawah ya, turun itu ada sebuah desa. Di situ ada sebuah musola di situ ya, kita sholat jamak duhur dan asar. Nah di situ pusing lagi datang. Nah kalau pusing terus gini saya bisa ginyang di jalan. Akhirnya saya dengan terpaksa, ada apa ini, mungkin tak mungkin ini hal yang biasa ya, ini ada, saya pikir mungkin serangan ini lewat tempat apa kayak atau apa ya. Kemudian saya panggil pasukan ya, namanya pasukan saya ya, saya itu menamai pasukan saya, misalkan pasukan A ya, karena daripada saya manggil-manggil, ini ide ini ada yang membisiki saya dulu begitu ya. Jadi saya dari gelang, dari tasbih, dari produk-produk Yai, semua yang saya punya itu, daripada saya panggil satu persatu, dari ini, maka saya panggil, saya kumpulkan. Ketika saya panggil pasukan A ini gitu ya, contoh, maka harus datang semua ini. Nah itu pasukannya saya panggil, pasukan cahaya itu ya, yang seadanya ya saya panggil ya, saya perintahkan untuk membersihkan yang membuat saya pusing dan berat ini, membersihkan. Lalu saya sudu, saya bertafakur ini sambil mencoba seperti konsentrasi ya. Benar itu kok ada bisikan gini, itu serangan musuh. Terus
saya kan perintahnya sampai tuntas, kok nggak tuntas ya, sekitar 10 menit 15 menit nggak selesai kok nggak ada di benak saya itu, nggak ada tulisan tuntas gitu Kak. Biasanya muncul tulisan tuntas itu kalau penyergapan lah, ini ya nggak ada. Akhirnya saya punya, wah ini biar nggak lama-lama, nanti terlalu lama mungkin ini berat musuhnya saking banyaknya ya yang dibersihkan ya. Saya panggil lah pasukan cadangan, saya kasih nama pasukan cadangan karena ini jarang saya panggil, kalau perlu saja. Siapa pasukan cadangan itu? Itu adalah jin-jin muslim yang pernah saya muslimkan. Itu saya teman kasih pilihan aja, kalau mau monggo datang untuk ikut berbuat kebaikan, memuslimkan jin-jin pasir. Datang akhirnya, tapi masih belum tuntas juga. Akhirnya saya kok kepikiran minggu lalu kan saya ada ketemu yang namanya semacam naga ya. Akhirnya saya panggil ya untuk membantu ya, 3 pasukan ini saya panggil. Ternyata itu yang datang itu naganya bukan 1. Kemarin kan naganya 1, ternyata itu 1 regu ya. 1 regu gitu loh, banyak sekali ya. Oh saya gini, apa ini ya, datang itu datang dengan pakaian perang itu. Tadi saya kan konsentrasi melihat, pokoknya apapun yang ada di benak saya itu saya perhatikan ya. Jadi itu seperti film gitu ya, itu ada desa diserang, ramai terjadi peperangan, terus itu diserang sama pasukan naga itu, nyembur gede ya, wow, diserang. Akhirnya keluar kata-kata kayak tulisan biasanya kalau ada serial TV itu tamat gitu ya, nah, itu tulisannya tuntas gitu. Saya kok heran gini loh, kok bisa di benak saya ini kok ada gini, sambil senyum-senyum sendiri gitu ya. Teman saya lihat, ngapain orang ini gitu kabarnya, saya bilang gitu. So, saya lihat situ, dan setelah tulisan tuntas itu ada keluar lagi gambar seseorang yang sedang diikat gini ya, rambutnya gondrong, perempuan ternyata. Dan itu saya lihat, loh, ini kan sejenis mak lampir. Ternyata itu jenisnya mak lampir ya. Pasukannya sudah dihajar semua tadi, dan ditali sama rantai besar, nggak tahu siapa yang nali semua kan. Kemudian menangis dia sampai mewek-mewek, terus dibawa pergi, dikirim ke penjara mungkin gitu. Jadi saya itu, ini apa, ini kok ada gambaran-gambaran gini, dan dibawa itu ya. Dan setelah kejadian itu semua ya, itu saya itu sedikit bernapas lega ya. Terus pusing-pusing dan berat badan itu kok terasa enteng gitu. Jadi saya itu seperti habis dipijat, refleksi, kok enteng ternyata itu tadi dari kemarin ada serangan. Saya sudah mengira ini di daerah pekat, menurut hawa itu nyentrong-nyentrong itu loh. Kadang-kadang ada tombak, kadang-kadang ada peluru-peluru nyasar dan lain sebagainya. Ini berasa, dengan rasa ya. Saya tidak bisa melihat seperti ini, teman. Saya ada rasa, kemudian saya pejamkan mata, ada anak, terus muncul gambarannya seperti itu. Cuman saya nggak bisa lihat langsung seperti itu ya. Ya mungkin yang lain bisa, tapi saya memang tidak ingin di mata itu ada alat teropongnya. Tidak, saya biarkan natural aja dan belajar membuka mata rohani dengan proses yang benar sesuai ajaran beliau. Jadi poin pentingnya di sini adalah kisah-kisah ini mari kita ambil kesimpulan, semua sumber daya yang diberikan Nyai, teman-teman mari kita pakai semaksimal mungkin, jangan sampai nganggur, karena mereka juga butuh untuk naik derajat, berbuat kebajikan, suatu hal yang diridhoi Allah, yang disenangi Allah. Kan kebajikan kalau kita dapat, mereka juga dapat. Yang pertama, yang kedua
itu semakin sering kita berinteraksi menggunakan sumber daya dari beliau, berarti kita bersyukur sudah diberi sumber daya sedemikian besarnya itu digunakan untuk kebaikan. Yang ketiga, semakin kita semakin sering berinteraksi dengan aura-aura positif ya, dengan sumber daya yang diberikan beliau, yang tentu saja pemberian langsung dari Allah ya, juga itu kita juga semakin peka, berlatih karena sering berinteraksi di alam-alam keruhanian ya. Walaupun yang pertama itu yang paling dekat itu alam jin ya, kemudian alam-alam lainnya. Akhirnya nanti suatu waktu kita juga bisa berinteraksi dengan penduduk alam malakut walaupun hanya dengan suara. Hanya beberapa teman juga kalau sudah masuk area alam malakut itu bisa mendengarkan rapat-rapat ya, rapat-rapat beliau-beliau itu yang ada di sekitar kita itu sebagai beberapa pendamping, pembimbing dan lain sebagainya. Itu harus kita biasakan karena kita bergerak di keruhanian bukan di kejasmanian. Walaupun begitu kita nanti juga membantunya beliau dalam saat bertugas juga urusannya lebih banyak di bidang keruhanian. Jadi harus belajar mulai sekarang memahami keruhanian dan agar tidak kaget lah. Demikian, semoga paham. Kita berlanjut nanti besok ke kisah-kisah berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.